Baik, nomor satu deh. Nonton si Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu, kita kali ini berjumpa lagi di komunitas belajar Gemblung Ilmu SMK Negeri 1 Bondowoso. Mohon maaf terjadi miskomunikasi antara saya dan Pak Hanung karena jam 1:04 tadi saya nggak ke Pak Hanung supaya menghandle yang ada di sini, dan saya karena di Jawil Pak Giana untuk serah terima jabatan pengurus Waldisek anak-anak. Tapi tidak mengapa, bisa kita lanjutkan. Bapak Ibu, kali ini narasumber kita Pak Nanu, ya, Pak Nanu Eko Eskriono, yang kita lihat beberapa hari terakhir kemarin, saya juga tidak tahu Pak Nanu lagi jadi guru lingkungan Toro, itu tahu saya begitu di status itu. Ternyata ada acara di sana. Nah, oleh karena itu nanti Pak Nanu akan memberikan oleh-oleh pada kita, berbagi yang judulnya Ngedapi-dapi, seperti tesis ini judulnya. Penguatan kolaborasi dan pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar di sekolah untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan siswa sesuai bidang keahlian. Tanpa panjang lebar, waktu saya serahkan kepada Pak Nanu, namun sebelumnya kita berikan aplaus untuk Pak Nanu. Terima kasih, waktu saya aturkan, monggo Pak Nanu. Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Dr. Ades Joko Wijakto, Bapak Ibu Guru. Yang pertama-tama tentu kita tidak lupa memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Mohon izin mengganggu waktunya sebentar yang mungkin mengganggu aktivitas Bapak Ibu Guru yang dengan wajarnya kita harus melakukan bubble ini juga. Di sini saya mau menyampaikan hasil belajar bersama guru PJOK se-Kabupaten Wonogiri dari tingkat TK sampai SMA SMK, yang mungkin nanti masih banyak kekurangan, perlu penyempurnaan. Jadi mohon masukannya biar kedepannya menjadi lebih baik dan berjalan lebih baik lagi. Oke, ini salah satu tugas yang harus saya selesaikan di grup komunitas tugas Kabupaten Wonogiri, yaitu rencana tindak lanjut yang mengambil judul penguatan kolaborasi dan pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar di sekolah untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan siswa sesuai bidang keahlian. Sebenarnya ini sudah lama dibicarakan Bapak Kepala Sekolah. Intinya pembelajaran olahraga yang sekiranya itu besok membantu peserta didik dalam mencapai cita-cita, entah itu di dunia industri, entah itu dari segi fisik ataupun non fisik. Nah, intinya sebenarnya dari judul ini adalah saya mengisipkan pembelajaran olahraga di ketiga jurusan. Yang kemarin masih agak bingung, agak ragu itu, yang dimana saya harus memberikan suatu praktek olahraga yang cocok di jurusan TKN yang bisa dilaksanakan di dalam mungkin ruang bengkel ya, biasanya di ruang bengkel. Kalau akuntansi ya yang cocok dilaksanakan dalam ruangan kelas, gila, intinya seperti itu. Kalau KPN juga sama di lab RPR.
Untuk detailnya nanti kita bahas berkaitan dengan apa nanti yang kita praktekkan. Ya pasti tetap butuh masukan Bapak Ibu ya. Sekiranya nanti yang kurang pas bisa kita paskan. Untuk latar belakang program ini berfokus pada integrasi pembelajaran PJOK dengan kebutuhan kompetensi siswa di sekolah kejuruan. Seperti di TKR, PPRG, AKR, yang tadi saya sedikit singgung, yang sekiranya biasanya di PKK itu ada tes fisik, tes lari, push up, sit up. Yang masih agak ragu itu nanti di jurusan, kalau TKR mungkin tidak begitu. Kalau tidak terbiasa, biasanya sebelum masuk bengkel melakukan aktivitas pembelajaran suruh lari muterin lapangan. Yang saya masih ragu itu di jurusan akuntansi dan apalagi RPL, kotos menggunakan komputer ya toh, dulu kan jadi masalah. Nah, makanya nanti butuh masukan Bapak Ibu serta ketiga ketua program jurusan. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan keterlibatan siswa melalui aktivitas olahraga relevan yang selaras dengan minat, kebutuhan profesi dan masa depan mereka. Nah, itu tadi ekspektasi itu yang sekiranya besok pada saat lulus dari sini biasanya ada tes basic itu, ya sekiranya ada hubungannya itu dan anak-anak sudah siap, sudah ready, dan mungkin biar peluangnya mereka lolos dari segi tes basic itu lebih besar gitu. Tujuan atau program yang pertama, memfasilitasi pembelajaran PJOK berbasis siswa dengan mengedepankan suara pilihan dan bakat minat peserta didik. Yang kedua, menumbuhkan kolaborasi antara guru PJOK dan guru jurusan. Jadi nanti kedepannya saya harap ketiga jurusan dan mungkin saya sendiri sebenarnya dari pesan Pak Jangkol, mahasiswa atau fasilitator kami, Pak, melibatkan satu guru saja sebenarnya sudah cukup. Tapi melihat kondisi guru kita itu banyak, itu cuma 2 orang, kok kita kok orang gayen gitu. Kalau bisa merepotkan orang banyak, kenapa tidak? Kalau cuma satu kan, ada yang merepotkan waktu dan gitu. Saya harap nanti butuh keterlibatan dari semua Bapak Ibu guru. Yang ketiga, meningkatkan motivasi siswa dalam olahraga dan keterampilan fisik terkait bidang keahlian mereka. Untuk capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Untuk capaian 1 yaitu keterlibatan siswa dalam PJOK, indikatornya nanti partisipasi siswa, nanti kita kasih link survei yang dimana nanti siswa bisa berpendapat itu sekiranya itu berguna atau tidaknya ke depannya. Yang kedua, keterampilan fisik sesuai kompetensi, indikatornya perkembangan keterampilan siswa. Jadi ada peningkatan tidak nanti dalam fisik tersebut. Nanti juga ada linknya itu, nanti tak kasih hasilnya dari pengukuran tak jantung nanti tak kasih contoh di akhir. Jadi yang pertama itu diukur tak jantungnya, hitung 1 menit dapatnya berapa, setelah melakukan aktivitas dihitung lagi gitu. Nanti ada sebenarnya ada kalau ukurnya, tapi itu buat kedepannya. Ini yang sederhana dulu, jalan enggak gitu. Kalau sih sederhana enggak jalan kan percuma gitu. Nah, jadi itu tindakan jagani pingsan. Nah, sesudah melakukan aktivitas sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi yang saya beri gambaran itu nanti sudah terekatnya dan mungkin keluar keringat. Makanya saya kasih pesan, kalau sudah melakukan aktivitas tersebut, siswa suruh keluar mencari udara segar. Jangan duduk, jangan tidur, itu penting Bu, Bapak Ibu. Jangan duduk, jangan tidur. Kemudian biasanya seperti Bu Hadiasi tadi, terus lender-lender dan pintu. Sebenarnya kalau terlalu capek, kemudian itu jalan-jalan dulu. Melakukan sih, napas sudah normal, silakan baru
Betul, dan pasti tak kasih pesan ke anak seperti itu. Nah, makanya ya ibarat kita mengibaratkan seperti biasanya saya kasih contoh ke anak itu seperti gelas dikasih teh panas biasanya kalau minum dikasih es batu. Nah, biasanya gelasnya ya mesti ya nasi pecah ya nasi pecah ya nasi buah ya bodoh sama dengan kondisi manusia, ada yang mampu ada yang tidak, gitu loh maksudnya. Jaga nih kenapa serangannya, usahakan nanti kondisikan siswa suruh jalan-jalan bebas saja di luar ruangan bebas, jangan malah duduk di dalam kelas. Nanti yang saya takutkan kalau ibu pakai dikasih pesan ini, makanya saya perlu kasih pesan seperti itu. Untuk kita kolaborasi seperti yang saya sampaikan tadi, guru PJOK, ketiga jurusan dan mungkin seluruh tenaga pendidikan. Nanti kita perlu koordinasi itu biar kita tidak terlalu over memberikan aktivitas tersebut ke anak. Karena apa-apa itu berlebihan juga tidak bagus. Ada bagusnya, jadi ya kita koordinasi mau seminggu berapa kali, 2 kali atau 3 kali, sehari juga tidak masalah. Yang penting jangan setiap ganti pelajaran terus melakukan aktivitas ini, karena tidak, ya kurang bagus kalau terlalu banyak. Malah hasilnya kelelahan, faktor kelelahan. Untuk kapasitas sekolah yaitu kita memanfaatkan sumber daya sekolah yang ada, menggunakan fasilitas yang ada di SMK ini, yaitu bengkel, laboratorium ataupun lapangan upacara, dan guru PJOK dan guru PJOK dan guru keahlian. Yang kedua, penggunaan teknologi. Ini sebenarnya saya perlu melibatkan ketiga jurusan, tapi itu besok depannya masih jauh. PPLG dan akuntansi. Maksud saya gini, PPLG dikasih proyek membuat suatu semacam aplikasi. Nanti Pak Ibu, Pak Bambang dan kawan silahkan dipikirkan orang dan Pak. Aplikasi yaitu cara menghitung, mungkin simpan sederhana. Itu kan ada rumus cara menghitung denyut jantung yang sekiranya denyut jantung normal dan setelah melakukan aktivitas. Nah, semacam sebenarnya mirip semacam Excel dikasih rumus-rumus. Untuk detailnya yang mungkin kita bicarakan lebih lanjut di luar forum ini saja, karena mungkin agak lama gitu. Mungkin agak lama. Dan akuntansi untuk penghitungannya nanti bagaimana sebenarnya ke depannya. Tapi ini sederhana saja, sudah saya buatkan Google Form ini, input kirim saja gitu sementara. Karena saya juga ya Pak Ibu, sebenarnya setelah kemarin saya sudah mengirim video ini, karena sesuatu karya baru hari ini bisa memaparkan materi. Rencana evaluasi sudah saya sampaikan tadi, yaitu berupa survei. Nanti siswa itu dikasih link, sudah saya buatkan Google Form, nanti kasih contoh di sini juga, refleksi, wawancara guru, dan hasil evaluasi itu udah pasti kan nunggu anak input dulu apa jawabannya, baru mendapatkan hasil akhir ini. Kalau anak tidak menginput data, tidak mengirim hasilnya, ya kita tidak punya data. Nah, ini tak kasih contoh survei siswa. Nanti biar Bapak Ibu sama bingung ya bisa kita lanjutkan komunikasi via WA. Zaman sekarang sudah tidak seperti dulu, mudah komunikasi antar sesama. Ini contoh survei siswa. Contoh pertanyaan, nanti suruh mengisi nama. Suruh mengisi nama, kelas, ada petunjuknya juga. Terus mengisi jawaban, apakah Anda merasa pembelajaran PJOK yang terangkan relevan dengan bidang keahlian Anda, gitu. Ini nanti tidak ada benar salahnya, sesuai apa sih dirasakan saja, tidak ada benar salahnya. Dan lain sebagainya, nanti lebih detailnya bisa saya kirimkan linknya biar bisa dipelajari lebih lanjut. Terus untuk yang refleksi, tadi survei sama refleksi. Ini untuk wawancara dengan guru, nanti nama guru, nama mapel. Silakan nanti juga ini tidak benar salah kan guru, nanti silakan diisi dengan ya sesuai dengan pendapat guru.
Apakah kolaborasi antar guru dalam KPR berjalan baik dan sebagainya. Jadi silakan tak kasih link, bisa dipelajari bersama-sama. Ada kendalanya, sarannya, sangat perlu saran ketika masukan, iya, ya lebih baik lagi itu Bapak Ibu. Terus ini untuk besok diisi siswa. Waktunya cuma 10 detik sampai 15 detik Bapak Ibu, tapi banyak dan menurut saya melelahkan. Nama lengkap siswanya, kelasnya, nah ini nanti suruh menghitung detik lagi. 1 menit sebelum melakukan aktivitas, biasanya kan detik naginya kan normal kalau seperti ini. Tapi kalau sudah melakukan aktivitas, detik naginya lebih cepat. Normalnya adalah kalau masih lambat, berarti masih perlu diperiksakan gitu. Itu detik nagi dulu, terus diisi dapatnya berapa selama 1 menit. Dapatnya berapa, misalkan, ya. Terus di naik. Nah, ini nanti cuma makanya saya usahakan bisa dilaksanakan di dalam ruang kelas, ambil duduk pun juga bisa. Seumpama di bengkel Pak tidak ada kursi juga tidak apa-apa, tidak ada kursi, aktivitas tersebut dilewati saja. Sambil berdiri ini juga sepertinya bisa tanpa kursi, cuma geleng tarik kanan kiri di awal. Untuk yang selanjutnya sudah pasti tak kasih agak lebih berat. Ini semacam pemanasan sebenarnya kalau dalam olahraga. Siku ini tidak terlalu berat. Naik tahu ke atas bawah atau bisa diputar. Putar pinggang ini cuma 10 detik sebenarnya. Cuma 10 detik. 10 detik, ini semacam cium lutut. Ini sudah mulai ke agak berat. Jadi 15 detik, monggo Bapak Ibu juga bisa mempraktekkan kalau mau mencoba, tidak masalah. Biar nanti enggak gini. Oke, selanjutnya jangan lupa setiap melakukan aktivitas ini cobain dulu. Istirahat 5 detik. Karena ini semacam pemulihan. Jadi nggak harus digubleng gitu loh, tapi setelah melakukan aktivitas istirahat 5 detik. Baru dilanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Ini 15 detik. Naik turun duduk tak berdiri. Terus selanjutnya, nah ini 15 detik. Silakan mencoba 15 detik seperti ini. Kelihatan sepele tapi melelahkan. Anda paham. Selanjutnya belum. Setelah ini sudah 15 detik, dilanjutkan lagi. Hitung sampai menyentuh pantat. 15 detik juga. Ini bisa dikerjakan dalam ruangan. Saya usahakan aktivitasnya seperti itu biar tidak mengganggu inti pokok pembelajaran tersebut. Misalkan habis itu terus buka komputer atau mesin masih mendukung gitu. Jumping jack seperti merangkak terus berdiri lagi, terus terakhir menghitung denyut lagi, dihitung dapat berapa, terus kirim sudah selesai. Nah nanti tugasnya Pak Iko, ya pokoknya dan aplikasi Indonesia Pak. Ya Pak Iko, Bapak dan kawan-kawan, kalau bisa langsung mendapatkan hasilnya, begitu maksudnya. Ini keterangannya kondisinya bagaimana gitu Pak. Nanti tak carikan referensi berkaitan dengan kondisi tertutup, karena ya sambil masih belajar, sambil jalan. Ini pun juga tidak baru selesai. Tak lanjutkan lagi nih. Rencana evaluasi tadi sudah saya sampaikan. Selanjutnya kemungkinan tantangan, yaitu berkaitan dengan penjamalan. Pasti perlu koordinasi lagi ketika jurusan dan olahraga. Minat sudah pasti, jarang sekali siswa itu yang minat aktivitas olahraga itu. Jarang.
apalagi lari dan sebagainya. Kalau voli, sepak bola, futsal itu tidak usah disuruh, sore pun lembut. Nah, solusi ya itu tadi kita diskusi. Karena kita sama sudah sakit, tidak perlu tatap muka, bisa via WhatsApp dan sebagainya. Nah, kalau malam bilang keputusan nanti ada berdasarkan kesepakatan bersama. Kesimpulan sudah selesai Bapak Ibu, yaitu program komunitas belajar di sekolah ini merupakan inovasi dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi keahlian siswa. Sebenarnya saya juga butuh masukan Bapak Ibu semua yang sekiranya aktivitas olahraga itu yang menunjang besok pada saat mereka sudah lulus dari SMK ini bisa membantu peserta didik untuk melamar pekerjaan ataupun mencapai cita-cita seumpama menjadi atlet ya silakan monggo, ataupun di dunia industri ya silakan monggo, yang sekiranya kalau dunia industri mungkin bersama dengan Pak Surawan dan PKK bisa biasanya tesnya itu apa saja dan sebagainya. Melalui kolaborasi antar guru, siswa dan yang mengembangkan keterampilan jasmani, tapi juga keterampilan relevan untuk dunia kerja mereka. Program ini diharapkan dapat terus dikembangkan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, inovatif, dan relevan bagi kebutuhan siswa di era industri yang semakin maju ini. Demikian hasil ilmu yang saya dapatkan di BKG kemarin. Ini tidak ada tanya jawab ya. Tidak menerima pertanyaan, tapi menerima masukan. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah untuk kita, Bu Bapak sekalian. Pak Nanu sudah mempunyai ancang-ancang rencana. Perlu saya informasikan satu Pak topik nanti. Oh iya. Saya dulu pernah memutus guru saya dari Pokolom itu mendapat undangan dari Disnaker ke SMK di Jawa Tengah sisih kulon bukan Banjarnegara atau mana gitu. Nek Bu, jangan kemarin mana Bu? Oh Banyumas. Bentar, nanti bisa saya tanyakan. Itu memang gini Pak Nam, di sana tuh olahraganya itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan seperti yang dengan tadi. Butuhnya apa toh? Oh ternyata untuk masuk ke Astra butuh lari bisa sekian jarak sekian selama sekian menit. Itu. Terus untuk push up, sit up dan sebagainya itu dilaksanakan di SMK tersebut untuk IMM itu magang Jepang saat itu. Makanya karena keberhasilan sekolah tersebut, terus Disnaker Wonogiri mengajak salah satunya SMK Pokolom yang kalau nggak SMK ya SMK Pokolom dan SMK 2 saat itu diajak ke sana untuk melihat seperti apa persiapannya. Nah ini Pak Nanu sudah mencoba untuk membuka wacana ini. Ini juga merupakan pembiasaan baik. Baru kami berdiskusi dengan Pak Widodo, dengan Pak Gandhi tentang ingin menghidupkan kembali budaya baik di sekolah kita. Termasuk salah satunya tentu saja warming up ini disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing jurusan. Kalau TKR, keliling, sebagainya, kalau yang LPL dan akuntansi kan tidak perlu seperti itu. Pasti ada gerakan-gerakan tertentu yang cukup untuk digunakan siswa-siswi akuntansi maupun ADN. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mohonkan ini nanti tidak hanya kali ini Pak Nanu tampilnya, mungkin masih disambung berikutnya. Dari tadi tak oleh Pak Widodo tanya ada kegiatan, saya sebenarnya ingin request supaya tidak lupa ini Pak Widodo dan BKK-nya supaya tampil untuk minggu Jumat depan supaya bersambung
Gayung kesambut. Mumpung masih angkat Pak Nanu ada ide seperti itu, nanti Pak Surawan, Pak Fiska bisa menceritakan. Sebenarnya kalau tes di dunia industri itu semacam apa loh? Nah, nanti Pak Nanu dan Bapak Ibu guru yang lain saya bisa besok. Oh ternyata seperti itu. Oh ternyata sekarang di Fukusuka itu banyak anak-anak yang gagal karena cacat tulang punggungnya. Karena terlalu banyak pegang HP, beleker begitu ya. Ini akhirnya tidak diterima karena cacat tulang punggungnya. Kita sih harus dibalikan karena ternyata perokok hasil dari dulu hafal semua tes itu ada. Kita disuruh ngokok apa selang semacam selang itu. Jadi ngokok kalau apa lu? Mau gede itu ratus sedot tapi tidak besar lah. Itu ya hak ini sekian ini. Nanti disuruh nyebol sak kuat ya. Begitu tuh sekuat nanti akan terukur kapasitas isi paru-paru itu seberat itu ada seperti itu Pak. Ya, nanti penglihatan, pendengaran, apalagi ya bagian anak kita yang kalau ke tambang itu penglihatan tidak hanya suluh ini karena Pak, jadi ini Pak, huruf apa kayak itu harus nanti pakai kacamata hitam di ruangan tertutup gitu juga Pak. Ruangan tertutup pakai kacamata hitam ada tulisan di sana terus disorot macam-macam banyak sekali. Iya, tapi yang jelas saya gembira sekali hari ini Pak Nami sudah membuka wacana mau berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru di jurusan-jurusan. Nanti kita lihat langkah selanjutnya seperti apa. Nah, nanti biar lebih bisa fix lagi Pak Widodo dan tim DKK-nya saya request untuk minggu untuk kompil berikutnya biar mereka yang tampil menceritakan persiapan seperti apa sebaiknya supaya anak-anak kita bisa banyak yang diterima di dunia kerja nantinya. Tapi Bapak Ibu seperti yang dihentikan Pak Nanu tidak menerima pertanyaan, menerima masukan dan sumbangan ini. Maka ada masukan mungkin dari Pak Ipo, wah gampang ini dimaksud Pak Nanu gaya aplikasi seperti itu gampang misalkan. Maka dari Pak Andeng Pak Peggy di TKL dan dari AKL, semoga apa yang hadir ini ada 2 April. Ya. Ada tidak? Cukup? Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini nanti tidak hanya berakhir kali ini saja, saya yakin ini Pak Nanti baru berketok nih. Berketok tapi kita belum bisa menangkap makna selingkuhnya itu orang-orang dikapakai loh gitu. Saya yakin sekali mungkin nanti di penampilan keduanya Pak Nanu akan dibahas tuntas lagi semuanya ini syukur nanti sudah menemukan kok bentuk-bentuk kolaborasinya, gerakan-gerakan dan sebagainya. Itu Bapak Ibu kalau sudah tidak ada yang ingin tidak ingin memberikan masukan saran, tapi Pak Nanu menghendaki misalkan nanti terus pulang kok terus kelingan mau begini silahkan di WA saja Pak Nanu mungkin di WA. Kalau sudah tidak ada Bapak Ibu saya kira kompil dum-dum ilmu kita kali ini kita akhiri. Namun demikian untuk penampilan Pak Nanu sekali lagi saya mohonkan aplaus yang penuh. Demikian, terima kasih Mas Bernuwun sudah bergabung di komunitas belajar dum-dum ilmu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.